Ini adalah Rustam, teman-teman. Radar ultrasonik yang tampan. Mungkin teman-teman bingung sih, gimana cara kerjanya dan bagaimana cara membuatnya. Oke, sebelum itu teman-teman, ini adalah salah satu barang yang sangat banyak ceritanya ya teman-teman. Oke, daripada panjang lebar, nanti langsung saja kita ceritakan di proyek videonya. Let's go. Itu ada beberapa komponen yang kita butuhkan teman-teman. Salah satunya adalah Note MCU atau ESP8266 teman-teman, sebagai mikrokontrolernya. Kemudian teman-teman juga membutuhkan yang namanya servo teman-teman, untuk memutarkan mendeteksi kanan kiri ya teman-teman. Dan peringatan aja, servonya pakai yang 180 derajat ya teman-teman, jangan pakai yang 360 derajat teman-teman. Dan kemudian teman-teman juga membutuhkan yang namanya sensor ultrasonik, yang dimana sensor itu adalah benda yang berfungsi untuk mendeteksi barangnya ya teman-teman, bendanya ya teman-teman. Dan kemudian teman-teman juga membutuhkan yang namanya kabel jumper teman-teman. Kabel jumper itu digunakan untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lain teman-teman. Dan juga kalau ingin proyekannya rapi teman-teman, teman-teman bisa pakai yang namanya breadboard biar kelihatannya lebih rapi saja lah ya. Oke, karena di sini saya masih belum punya alatnya dan masih belum punya barangnya, saya mau beli dulu. Oke, tunggu sebentar. Dan hujan, laptop dan HP saya basah. Dan ini sudah sampai rumah ya, mengecek kondisi laptop dan ternyata aman. Tetapi sangat disayangkan, HP-nya yang spekernya mati sebelah. Tapi nggak apa-apa teman-teman, demi menuntaskan proyek ini teman-teman, kita harus berkorban teman-teman. Oke, sebelum kita merakit barangnya ya, pertama kita akan membuat kode programnya ya. Di sini otak benar-benar bekerja dan harus mikir teman-teman. Tiba-tiba ada notifikasi dari Mas Amba coy. Mas Amba lagi live coy. Kita nonton admin lagi live dulu ya. Much later. Langsung kita lanjutkan lagi untuk menyelesaikannya. Langsung kita pikir-pikir lagi teman-teman. Dan berhasil teman-teman. Yes. Dan langsung kita rangkai rangkaiannya. Let's go. Suami. Oke, sebelum kita langsung masuk ke rangkaiannya ya teman-teman, kita akan menjelaskan dulu sedikit tentang kode programnya teman-teman. Jadi di sini kita akan menginisialisasi bahwa pin TRIG dan Echo yang ada pada sensor ultrasonik itu akan ditaruh di mana. Di sini kita inisialisasikan bahwa pin TRIG dan Echo pin itu ada di pin D1 dan D2 teman-teman. Terus kemudian ini adalah fungsi untuk memberikan perintah untuk sensor ultrasoniknya itu mendeteksi jarak benda teman-teman. Nah di sini kan teman-teman bisa lihat duration, pulse in, echo pin high, terus distance-nya, duration itu ngambil durasi yang sini, yang dari echo pin itu dikali dengan 0,034 dibagi dengan 2 teman-teman, dan nanti akan menghasilkan jarak ya, sebuah jarak, dan akan mengembalikan nilai distance atau nilai jaraknya teman-teman. Nah di sini ada sesuatu yang sering kita lihat ini, yaitu looping ya. Looping defaultnya itu ada di 15 derajat dan akan berputar kurang dari atau sama dengan 165 derajat. Jadi nanti servo itu akan berputar dari sudut 15 derajat ke sudut 165 derajat teman-teman. Ini untuk posisi mutar ke kanan ya. Jadi untuk fungsi loopnya itu ada dua teman-teman. Yang satu itu untuk yang kanan dan yang satu itu untuk yang kiri teman-teman. Nah di sini jangan lupa untuk serial print distance ya, untuk memberikan jarak ini ya, memanggil fungsi ini ya. Ya kurang lebih begitu sih, karena ini masih sangat-sangat sederhana sekali ya. Langsung saja kita langsung ke proses yang kita tunggu-tunggu, yaitu proses merakitnya teman-teman. Oke.
Oh ya teman-teman, ini sudah tersambung ya kabelnya ini ya. Oke, di sini pada sensor ultrasonik ini terdapat 4 buah pin ya teman-teman. Yang pertama itu GND atau ground, kemudian ada VCC atau pin untuk tegangan, dan TRIG, dan satu lagi adalah echo. Di sini kita sambungkan dengan kabel jumper supaya kita agar mudah untuk menghubungkannya ke microcontroller ya teman-teman. Di sini kita menggunakan kabel female to male ya. Pinnya. Sekarang kita langsung saja ke mana servonya. Ini dia. Kemudian sensor ultrasoniknya kita hubungkan dengan servo ya, supaya sensor ultrasonik ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri sebesar 180 derajat teman-teman. Nah, cara menghubungannya gimana? Cara menghubungannya itu dengan yang putih-putih itu ya. Ketika kita membeli servo itu pasti dapat itu, nanti kita lem saja ke sensor ultrasoniknya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Oh, tunggu dulu teman-teman, saya lupa menjelaskan. Jadi di sensor ultrasonik terdiri dari 4 buah pin kan, GND, VCC, dan TRIG, yang satunya lagi echo. Nah, GND ini akan kita sambungkan ke pin GND yang ada di not MCU-nya teman-teman. Kemudian VCC-nya kita hubungkan ke 3V, pin 3V yang ada di not MCU-nya teman-teman. Dan kemudian TRIG pinnya itu akan kita hubungkan ke pin D1 yang ada di not MCU. Kemudian echo pin kita hubungkan ke D2 yang ada di not MCU teman-teman, untuk menjalankan fungsinya teman-teman. Ini sudah di 3 volt ya VCC-nya. Dan satu lagi teman-teman, pada servo teman-teman, jadi servonya juga harus kita hubungkan dengan not MCU-nya ya. Dan for your information buat teman-teman, bahwa servo itu memiliki 3 buah kabel. Yang pertama itu berwarna merah, kemudian itu berwarna kuning, dan yang satu lagi berwarna coklat. Nah, warna coklat itu adalah kabel untuk kita sambungkan ke ground ya teman-teman. Kemudian warna merah itu kita sambungkan ke tegangan teman-teman, ke 3V. Dan yang terakhir itu kabel kuning. Kabel kuning itu kita hubungkan itu sebagai kabel data ya, kita hubungkan ke pin D6 seperti yang sudah ada di dalam video tersebut teman-teman. Kemudian di sini kabel data dari servo kita masukkan ke D6 teman-teman. Nih ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke tampilan. Oke teman-teman, kita akan pindah langsung ke meja yang tadi teman-teman. Oke, dengan laptop kesayangan kita teman-teman. Oke, sebelum itu kita upload dulu kodenya ke dalam not MCU-nya ya teman-teman, supaya not MCU-nya bisa bekerja. Oke teman-teman, dan upload saja teman-teman ya. Di sini sudah saya upload, dan ini buat teman-teman biar teman-teman tahu udah mulai gerak ya. Itu si Rusti ini udah mulai gerak ya teman-teman ya. Nah nih, tuh. Kiri, kanan, kiri. Oke teman-teman, jadi untuk berikutnya, untuk menampilkan hasil outputnya ya teman-teman, itu teman-teman langsung saja buka yang namanya install yang namanya processing teman-teman ya. Nah, di dalam processing sendiri itu nanti ada beberapa kode yang harus teman-teman masukkan ya, untuk bisa membaca ini ya teman-teman, supaya processing ini tahu apa yang harus processing ini keluarkan ya teman-teman. Oke, kurang lebih itu kodenya itu seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, kodenya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini bisa teman-teman dapetin nanti di link deskripsi ya teman-teman. Oke, kita langsung running saja ya ininya ya. Run. Hasil outputnya dari ininya berputar nih ya. Bentar ya, kita ambil. Oke, ini terputar ya teman-teman, dan ketika ada objek itu akan merah tuh kan, tuh ya. Itulah kurang lebih lah teman-teman proyeknya ya. Jadi ini bagus banget, cocok banget proyeknya, cocok banget digunakan untuk teman-teman yang pengen buat atau mendapatkan tugas untuk membuat proyek IoT sederhana
ini juga nggak perlu repot-repot teman-teman harus menginputkan ini menginputkan itu, cuma ya beberapa alat sederhana ya teman-teman yang bisa teman-teman dapatkan. Sebenarnya sih di beberapa sumber internet lain tuh ada sih teman-teman, cuma ya kalau teman-teman mau dapetin isinya nggak apa-apa gitu teman-teman. Oke teman-teman, gitu dulu ya untuk video kali ini. Oke, see you next time.